Ada Pak Dokter nih ya, ada Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter atas kiriman mawarnya ya. Monggo silakan Lur, mau tanya. Ada Mas Puri, ruangannya mantap Mbak. Ini ruangannya baru jadi ya. Baru jadi, ini baunya masih bau lem ya. Baru aja jadi tadi sore. Nah, Mbak Wira beberapa hari ini sibuk terus ya, karena memang ya ini ya, ngawasi pembangunan ruangan ini. Ya alhamdulillah lah. Ini sederhana aja ya. Sekatnya bukan pakai sekat yang aneh-aneh ini. Cuman pakai koko fiber. Murah meriah. Oh, suara hilang. Apakah suara Mbak Wira masih hilang? Mbak Wira chat dulu. Ya ini ya, ngawasi pembangunan ruangan ini. Ya alhamdulillah lah. Ini sederhana aja ya. Sekatnya bukan pakai sekat yang aneh-aneh ini. Cuman pakai koko fiber. Murah meriah. Oh, suara hilang. Apakah suara Mbak Wira masih hilang? Mbak Wira chat dulu. Ada Mas Agung ya, mengirimkan parfum mawar ya. Terima kasih ya Mas Agung ya. Kemudian ada Mas Suhu ini siapa sih ya? Bikin studio akhirnya kesampaian Mbah. Ya alhamdulillah ya, berkat doa dari sedulur semua akhirnya kesampaian juga. Ini murah meriah aja loh ya, nggak mewah, nggak pakai yang ya peralatan-peralatan yang macam-macam, enggak ya. Ini ala kadarnya aja, yang penting tersekat ya, sehingga bisa private untuk membimbing sedulur-sedulur yang lain yang butuh wawasan supranatural. Ada Mas Ibrahim ya, Assalamualaikum Mbak Guru. Waalaikumsalam ya. Salam Mas Ibrahim. Ada Mas Sahril ya, aman terkendali alhamdulillah kalau suaranya aman. Monggo silakan, boleh bertanya ya, boleh bertanya silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Mbak Wira sambil terawangan ya. Ini yang antri udah banyak nih. Ada Mas Muhammad Sapi'i ya. Ada Mas Puri Caniago ya, izin nyimak. Monggo silakan. Ada Mas Rudi Mustaid ya, monggo selamat datang. Ini ceritanya sedulur semua nemenin Mbah Wira kerja ya. Nemenin Mbah Wira kerja ya. Jadi monggo Lur ya, kalau ada pertanyaan boleh ya. Kita santai aja, ngobrol santai, jangan anggap Mbah Wira sebagai sosok yang angker gitu ya, penunggu makam keramat atau penunggu kuburan tua gitu. Enggak ya, santai aja ya, kita ngobrol santai. Oke, ada Mas Puri ya, masih di kerjaan, lihat live-nya Mbah. Monggo ya, sambil santai aja ya, sambil kerja boleh ya. Laki-laki itu kodratnya harus bekerja keras ya, jangan sampai laki-laki itu males-malesan ya. Harus kerja keras ya, semangat. Kemudian ada Umar ya, Mbah Wira yang di FB itu ya, FB mana dulu ya, karena banyak yang ngaku-ngaku sebagai Mbah Wira. FB-nya mana dulu? Kalau Mbah Wira hanya punya satu FB atas nama Diki Wira. Kalau fanpage-nya atas nama Jejak Mistis ya, jadi sama kayak di Instagram, sama kayak di YouTube. Kemudian ada Mas Fer hadir Mbah. Oke, terima kasih ya Mas Fer yang sudah hadir. Alhamdulillah banyak yang hadir malam ini ya, ada 16 orang ya. Terima kasih Lur ya, bantu tap-tap ya. Terawangan live hari ini masuk tanggal berapa Mbah Guru? Yang hari ini itu masih tanggal 8 ya. Mbah Wira belum berpindah dari tanggal 8 karena tanggal 8 banyak banget ternyata. Kemudian ada Mr. Aiden ya, hadir Mbah Guru. Salam Mr. Aiden ya, selamat datang. Ini kalau di Amerika jam 8 pagi mestinya ya. Mbah, untuk kodam ilmu apakah bisa ditaklukkan untuk diisikan ke dalam sebuah azimat? Jawabannya adalah seumur hidup Mbah Wira belum pernah berhasil menaklukkan kodam ilmu untuk dimasukkan ke dalam sebuah azimat. Ya, itu jawabannya. Jadi seumur hidup Mbah Wira belum pernah berhasil menaklukkan kodam keilmuan ke dalam azimatnya. Mbah Wira tulis dulu, penting nih. Oke ya, jadi gitu ya Lur ya. Ada beberapa keilmuan ya, seperti Gembolo Geni. Gembolo Geni itu ada khodamnya. Mbah Wira melihat sosoknya adalah laki-laki ya. Dia memakai jubah tapi terbuat dari api, tapi sosoknya sendiri tidak terbakar. Itu mau dimasukkan ke dalam azimat nggak pernah bisa.
Kemudian ada doa khataman, itu juga ada khodam keilmuannya yang dimasukkan ke benda juga tidak bisa. Kemudian sholawat anurizati, itu Mbak Wira pernah menjumpai khodamnya, tapi dimasukkan ke dalam benda juga nggak bisa. Kemudian khosam akwan, ya khosam akwan itu mampu menghadirkan khodam dalam jumlah banyak, tapi juga gitu diveselkan tidak bisa. Jadi banyak khodam-khodam keilmuan yang tidak bisa diveselkan, ya oleh karena sifatnya yang memang bukan untuk dimasukkan ke dalam benda. Tetapi kalau kita mengundang khodam dan menaklukkannya dengan asma tertentu itu bisa. Contohnya beberapa kali Mbak Wira menggunakan asma Saifi Batrosin itu untuk menghadirkan khodam yang sesuai dengan karakter asma itu. Kemudian khodamnya ditaklukkan terus dimasukkan ke dalam benda, itu bisa. Kemudian pernah lagi menggunakan khosam akwan, itu juga bisa. Mbak Wira datangkan, kemudian Mbak Wira taklukkan, masukkan ke benda bisa. Tapi bukan khodam dari keilmuan itu, melainkan khodam itu didatangkan melalui wasilah atau perantara ilmu itu. Kayak gitu jawabannya ya. Ada Mr. Aiden, makasih kopi sama bunga mawarnya ya. Mr. Aiden ini pendukung yang baik ya, jadi pasti banyak memberi hadiah. Kemudian Mas Rohman, ya siap Mbah, matur nuwun jawabin terkait khodam keilmuan. Oke, sama-sama. Kemudian Kembang Wijaya Kusumo itu keilmuan atau khodam Mbah? Kembang Wijaya Kusumo. Ada satu keilmuan yang namanya ilmu Kembang Wijaya Kusumo ya. Mbah Wira punya itu ilmunya, ada di kitab kejawen ya. Kemudian untuk khodam ya, khodam itu cewek ya, bukan khodam laki-laki, namanya Sekar Wijaya Kusumo. Itu wujudnya menarik. Sebentar, Mbak Wira cek dulu kalau ada ya, kalau nggak ada ya berarti Anda kurang beruntung ya. Sekar Wijaya Kusumo itu ada. Entah sekarang yang bawa siapa ya, Mbak Wira lupa ya, terus terang aja. Tapi itu menarik juga, khodamnya galak ya. Mbah Wira datangkan dengan ilmu kejawen, kemudian Mbah Wira tundukkan pakai ilmu hikmah, kemudian dapatlah satu sosok nama yang serem ya. Sebentar Mbah Wira cek ya, semoga ada ya. Sekar Wijaya Kusumo namanya, itu cewek. Usianya tua, levelnya juga tinggi ya, dan sekarang sudah termahar karena khodam-khodam cewek ini cepet ya, cepet orang banyak minat dengan khodam-khodam cewek. Mbak, kalau orang banyak minat dengan khodam cewek, kenapa Mbak Wira nggak mengkhususkan diri pada ritual khodam-khodam cewek? Itu jodoh-jodohan ya. Jadi kalau nggak jodoh mau kita ritual 7 hari 7 malam juga gagal ya. Tapi kalau udah jodohnya ya nggak usah lama-lama, itu maklutik gitu aja udah langsung beres gitu loh. Mana ya? Sekar Wijaya Kusumo. Kalau ilmu ada, dan kalau khodam Mbah Wira pernah dapat itu khodam yang namanya Sekar Wijaya Kusumo itu. Galak ya, khodamnya galak. Dark entitas, irengan. Nah, ini dia ketemu. Nih ya, Mbah Wira tunjukin ya. Mas Jack ya, Sekar Wijaya Kusumo. Nih kameranya dibalik bisa nggak ya? Kalau live ini. Kalau live kameranya bisa dibalik nggak Lur? Kayaknya nggak bisa ya. Ya udah kalau nggak bisa gini aja lah. Nah ini dia. Kelihatan nggak? Nah yang ini. Yang ini Lur. Nah ini. Ya ini. Nih yang ini ya. Ini Sekar Wijaya Kusumo namanya. Khodamnya galak. Sekar Wijaya Kusumo. Ini galaknya luar biasa. Ya cewek tapi galaknya luar biasa. Dari Afrika. Ya asalnya dari Afrika. Tapi namanya Sekar Wijaya Kusumo, menarik ya. Kemudian ada Mas Agung ya, Mbah, apakah bisa khodam tanpa vesel? Jadi kalau mau afirmasi melalui taukil yang diberi, nah itu nanti jadinya nempel di badan ya. Jadi apakah bisa khodam tanpa vesel? Jawabannya bisa. Tapi itu nanti akhirnya nempel di badan. Kalau nempel di badan banyak kerugiannya ya. Mbak Wira udah pernah membahas itu. Akibat pengisian khodam di dalam badan ya, banyak banget kerugiannya. Jadi Mbak Wira tidak menyarankan khodam itu tanpa vesel, melainkan diveselkan.
Nah, dengan diveselkan ya kita bisa mendapat banyak keuntungan. Salah satunya kita jadi tahu bahwa kodamnya itu benar-benar ada di benda ini. Kalau kodam itu tidak diveselkan, bagaimana kita tahu bahwa kodam itu memang benar-benar ada? Gitu loh ya. Jadi ya seringkali orang memang nggak mau ribet ya. Aku nggak mau ribet mbah membawa banyak azimat. Jadi pengennya itu yang simpel praktis makanya ditaruh di badan. Padahal itu bukan bukan menambah kepraktisan tapi malah menambah keribetan kan gitu. Nah, lalu gimana solusinya? Azimat emas berkodam jawabannya. Kenapa? Karena emasnya kan simpel ya, tipis. Kita masukkan dalam dompet selesai, nggak perlu kita bawa-bawa dalam bentuk yang besar gitu kan, sehingga ya tadi memudahkan kita dalam membawa ya mobilitas kemana-mana. Jadi di benda itu banyak keuntungannya, di badan itu banyak kerugiannya. Itulah kenapa Mbak Wira tidak suka ya apabila hanya di badan saja. Kemudian kalau emas itu ketinggalan di rumah sebenarnya nggak masalah ya. Kenapa? Karena ketika kita panggil namanya gitu kan, kodam itu akan datang dimanapun kita berada, meskipun melintasi laut sekalipun. Mbak Wira pernah berada di Malaysia. Kemudian ketika Mbak Wira di sana, Mbak Wira sedang butuh bantuan dari salah satu kodam pegangan Mbak Wira yang ada di Jawa. Itu Mbak Wira panggil, wahai kodamku yang bernama si X, datanglah ke sini. Aku sedang membutuhkan bantuanmu. Datang dia lor. Jadi taukil ya, taukil itu kan kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa Arab yang sulit gitu ya. Kalau Mbak Wira taukilnya itu adalah nama kodam. Jadi ketika nama kodam itu kita sebut, ya dia akan datang. Gitu aja. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus kita persulit gitu? Kalau kita bisa membawa azimat yang tipis, ya hanya sebesar upil gitu kan, masukkan ke dompet bisa, kenapa kita harus pusing-pusing dengan tidak membawa azimat? Ya, andai pun kata itu azimatnya ketinggalan di rumah, kita bisa panggil kodamnya hadir melalui namanya. Selesai. Jadi begitu simple, nggak usah kita perumit ya. Monggo silakan, kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Ada Mas Fer ya, Mbak, apakah kodam keilmuan memiliki tuah? Bukankah kodam keilmuan hanya hadir ketika dirapal? Kodam keilmuan memiliki tuah. Tuah dari kodam keilmuan adalah mendukung apa yang menjadi hajat dari si pengguna keilmuan. Misalnya Mbak Wira menggunakan ilmu rengkah gunung misalnya untuk menyakiti seseorang. Maka kodam-kodam yang hadir pada saat Mbak Wira menggunakan ilmu itu ya gunanya atau tuahnya untuk menyakiti target Mbak Wira kayak gitu. Ketika Mbak Wira menggunakan Aji Coroko Sungsang itu ada kodam keilmuannya. Untuk apa Aji Coroko Sungsang itu Mbak Wira rapal? Misalnya ya untuk mengikat sukmanya orang. Ya maka kodam yang hadir adalah kodam-kodam yang sifatnya mampu mengikat sukma dan itu ada. Mbak Wira kemarin habis dapat. Sudah Mbak Wira share di grup Padepokan Sengkelat bahwa ada salah satu kodam yang fungsinya untuk mengikat sukma seseorang. Atau ketika Mbak Wira menggunakan Aji Coroko Sungsang untuk menggeser hujan, maka kodam-kodam yang hadir adalah kodam-kodam yang mampu bermain dengan awan, mampu bermain dengan angin, sehingga dia bisa menggeser hujan itu. Jadi kodam keilmuan tuah, ya. Tuahnya apa? Ya, apa ini? Tuahnya apa? Tuahnya yaitu sebagaimana hajat yang sedang kita inginkan saat kita merapal keilmuan tersebut. Misalnya Aji Coroko Sungsang untuk menundukkan kodam. Ya ada kodam yang hadir. Tuahnya apa? Menundukkan jin yang Mbah Wira panggil gitu. Jadi kodam-kodam itu bertuah. Tuahnya adalah mendukung apa yang menjadi hajat kita pada saat kita merapal keilmuan tersebut. Kira-kira jelas ya?